Selatan. Pada Bapak Ibu, kami silakan untuk menempati tempat duduk yang telah disiapkan karena sesaat lagi acara akan dimulai. Selamat siang Bapak Ibu semua. Izinkan kami untuk memulai acara. Mari kita berdoa sambil kita semua. Salam sejahtera. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat tanpa narkoba. TNI Muhammad Hasan. Yang terhormat Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Martinus Hukom SIK MSI, para menteri terkait atau yang mewakili, para kepala lembaga yang terkait, para pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama, BNN dan kementerian lembaga terkait, para tokoh masyarakat dan ketua organisasi, beserta rekan-rekan media, influencer, dan para tamu undangan yang berbahagia yang telah hadir pada siang penggeledahan serentak. Mari kita beri aplaus yang meriah Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, media yang hadir pada siang hari ini. Izinkan pada siang hari ini saya Jenderal TNI Muhammad Hasan izin menyampaikan, membacakan sambutan pokok-pokokan. Dia menyampaikan permohonan maaf pada sore hari ini tidak dapat hadir bersama kita karena pada saat yang bersamaan beliau mengikuti kegiatan yang lain. Izinkan saya menyampaikan sambutan dari beliau. Yang saya hormati Panglima TNI yang diwakili oleh Komandan Puspom TNI, Bapak Majen TNI Sri Mulyanto, Jaksa Agung yang diwakili Direktur Narkotika dan Bidang Jagung Bapak IPD Lurah SSAMH, Kapolri yang diwakili penyidik utama Brigjen Pol Boyolali Simanjuntak, Kepala Badan Narkotika Nasional, Menteri Keuangan yang diwakili Direktur Intervensi Narkoba Dirjen Bea Cukai Bapak Salim Hidayat, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang diwakili Direktur Intelijen Bapak Kombes Pol Agus Waluyo SIK, Menteri Pariwisata yang diwakili oleh Staf Ahli, para perwakilan kementerian, lembaga, anggota Kes Pemberantasan Narkoba, para pejabat tinggi media, pejabat tinggi Pratama dan kelompok ahli BNN, para pimpinan wilayah Dirjen Bea Cukai dari Aceh, Sumut, dan Bandar Soekarno Hatta, para tokoh aktivis gerakan anti narkoba dan media sosial, hadir bersama kita Bapak Didi Produser yang juga sebagai staf ahli Menteri Pertahanan bidang komunikasi sosial. Selanjutnya hadir Bapak Budi Eskandi, Bapak Edi Siregar, Jadi Sobat. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kita sekalian, pada kesempatan ini saya selaku pengarah Majelis Koordinasi Pemberantasan Narkoba menyampaikan apresiasi atas keberhasilan tim dari Badan Narkotika Nasional yang berkontribusi dalam mengungkap jaringan narkotika di Indonesia. Ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah dalam penanganan narkoba. Oleh karenanya saya bersama pemerintah juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang berkomitmen untuk menolak narkotika yang semakin masif dalam kehidupan generasi muda kita. Pada hari ini kita menyaksikan pengungkapan jaringan narkotika di Indonesia oleh Badan Narkotika Nasional. Pada periode 23 Juni
sampai dengan 26 Juli 2025 dengan jumlah kasus yang diungkap adalah 84 laporan kasus narkoba dengan rincian sebagai berikut. Jumlah tersangka 136 orang, total barang bukti narkotika yang disita petugas adalah ganja 219.819,53 gram, sabu 337.381,05 gram, ekstasi 1039,37 gram atau setara 3.152 butir, kokain 3.089,36 gram, dan ganja sintetik 40,86 gram. Total berat narkotika tersebut adalah 561.094,64 gram. Keberhasilan dalam pengungkapan kasus ini tentunya merupakan hasil kolaborasi yang intensif antara BNN dan instansi lain di bawah Des Koordinasi Pemberantasan Narkoba. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kita semua menyadari bahwa permasalahan narkoba bukanlah masalah kecil. Ini adalah masalah besar, masalah yang menyentuh langsung sendi-sendi kehidupan bangsa, merusak generasi muda, melemahkan daya saing nasional, dan bahkan mengancam ketahanan nasional. Jaringan peredaran gelap narkotika saat ini telah berkembang secara masif, terorganisir, melintasi batas negara, dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Mereka tidak hanya merusak individu, tapi juga membangun jaringan kriminal yang kompleks dan membebani integritas hukum dan keamanan negara. Pemerintah dan rakyat Indonesia tidak akan berhenti di sini dan akan terus memerangi narkoba ini sebagai musuh bersama. Untuk itu kita tidak bisa setengah-tengah dan kita tidak boleh berkompromi dengan semua ini. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 telah diungkap lebih dari 52.000 kasus narkotika dengan barang bukti mencapai 6,2 ton sabu, 1,1 ton ganja, serta berbagai jenis narkotika sintetik lainnya. Sementara pada tahun 2024 jumlah pengungkapan meningkat lebih dari 56.000 kasus dengan barang bukti mencakup 7,5 ton sabu dan 2 ton ganja, yang menunjukkan adanya tren eskalasi upaya penyelundupan dan peredaran gelap narkotika. Sejak dibentuk pada 4 November 2024, Des yang terdiri dari BNN, Polri, serta kementerian lembaga lainnya telah menangani 27.885 kasus narkotika dengan total sebanyak 32.063 orang tersangka dengan barang bukti mencakup 6,1 ton sabu, lebih dari 183 ton ganja, serta berbagai jenis narkotika sintetik lainnya dengan total nilai barang bukti narkotika yang disita mencapai 11,8 triliun. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, negara harus bersikap tegas. Bapak Presiden telah menyatakan dengan sangat jelas, narkoba harus dimusnahkan dari Indonesia. Tidak ada tempat bagi narkoba di tanah air kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin sekalian, izinkan saya memberikan salam khas BNN dan kiranya bisa dijawab. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Yang saya hormati dan saya banggakan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Menko Polhukam, senior saya, idola saya, Legend TNI Muhammad Hasan. Yang saya hormati dan saya banggakan Panglima TNI yang diwakili Komandan Puspom TNI Bapak Majen TNI Yusri Nuryanto SIP CHRNP. Yang saya hormati Jaksa Agung yang diwakili Direktur Narkotika Janpidum Kejaksaan Agung Bapak IGP Murah SH
MH, yang saya hormati Kapolri yang diwakili penyidik utama Barreskrim Polri Brigjen Pol Boy Rando Simanjuntak S3 MSI, yang saya hormati Menteri Keuangan yang diwakili Direktur Interdiksi Narkoba Dirjen Bea Cukai Bapak R. Syarif Hidayat, yang saya hormati Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang diwakili Direktur Intelijen Bapak Kombes Pol Agus Waluyo S3, yang saya hormati Menteri Pemberdayaan Pariwisata diwakili Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Bapak Fajar Utomo. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Yang saya hormati para perwakilan kementerian, lembaga, anggota Des Pemberantasan Narkoba, para pejabat tinggi Madya, pejabat tinggi Pratama dan kelompok ahli BNN, para pimpinan wilayah Dirjen Bea Cukai dari Aceh, Sumut, Bandara Soekarno-Hatta, para tokoh agama, aktivis gerakan anti narkoba dan penggiat media sosial, Bapak Deddy Corbuzier, sekaligus beliau juga adalah staf ahli Kementerian Pertahanan, sahabat saya Bapak Rudi S. Kamri, Bapak Denny Siregar, Isla Barawi, Habib Asegaf, yang kita sering kenal dengan Habib Kribo, adik saya Saudara Syadan Alia Maulana, Ketua RT Genjit dari Jakarta Utara yang sedang hari ini lagi viral-viralnya, rekan-rekan wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun yakinilah saya menghormati Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan nikmat kasih sayangnya bagi kita semua, sehingga dapat melaksanakan suatu momentum yang luar biasa ini, yaitu konferensi pers pengungkapan jaringan sindikat narkoba hasil kolaborasi BNN bersama seluruh anggota Des Pemberantasan Narkoba Kemenpolkam yang dikoordinasikan langsung oleh Kementerian Politik dan Keamanan. Berdasarkan beragam kasus narkoba yang diungkap pada kurun waktu Juli 2025, pada konferensi pers ini saya akan mengangkat tajuk tema sambutan saya pada siang hari ini, yaitu Kartel Amerika Latin menyasar sentra pariwisata Indonesia. Tajuk ini sebagai bentuk peringatan atau warning seluruh elemen bangsa, sekaligus untuk membangkitkan kewaspadaan terhadap ancaman pergerakan kartel Amerika Latin yang terus mengekspansi pasar narkoba di Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagai Kepala BNN Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang telah menetapkan narkoba atau isu-isu narkoba dalam Astacita dan menjadi salah satu program prioritas sebagai landasan moral dan motivasi bagi penegak hukum untuk terus melakukan perlawanan dan perang terhadap jaringan sindikat narkoba. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang telah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Des Pemberantasan Narkoba secara efektif dengan capaian hasil kerja yang optimal. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para menteri dan kepala lembaga pemerintah, khususnya para pimpinan kementerian lembaga anggota Des Pemberantasan Narkoba di bawah koordinasi Kemenpolkam yang selama ini terus menjaga komitmen dan saling menguatkan jalinan kolaborasi dalam rangka bersama-sama mewujudkan Astacita Presiden Bapak Prabowo Subianto dalam upaya pemberantasan jaringan sindikat narkoba di Indonesia. Hadirin yang saya hormati,
Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa BNN beserta jajaran dan seluruh anggota Des Pemberantasan Narkoba selalu berupaya menyampaikan secara periodik dan terbuka kepada publik perihal hasil pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan di seluruh dan dilakukan jajaran BNN dari tingkat pusat dan daerah yang bekerjasama dengan berbagai instansi terkait. Penyampaian secara periodik ini sebagai bentuk pertanggungjawaban BNN kepada publik terkait penggunaan anggaran negara untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan narkoba. Anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat akan kami pertanggungjawabkan sebaik-baiknya untuk melindungi dan menyelamatkan segenap bangsa Indonesia dari ancaman kejahatan narkoba. Pada periode Juni sampai dengan Juli 2025, jajaran BNN bersama anggota Des Pemberantasan Narkoba terus konsisten berkolaborasi melakukan operasi pemberantasan narkoba. Operasi ini berhasil mengungkap kasus narkoba sebanyak 84 kasus dan menangkap tersangka sebanyak 136 orang yang terdiri dari 129 WNI dan 7 WNA yang berkebangsaan Malaysia, Brasil, dan Afrika Selatan. Pengungkapan berbagai kasus narkoba ini terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Total barang bukti narkoba yang berhasil disita dalam operasi ini sebanyak 561 kg yang terdiri dari sabu seberat kurang lebih 337,3 kg, ganja 219,8 kg, ekstasi 3.152 butir, kokain 3 kg, ganja sintetis 40 gram dan beberapa bahan kimia, prekursor narkotika dalam bentuk padat sebanyak 3,2 kg dan bahan cair sebanyak 4,7 liter. Yang terakhir ini adalah upaya membuat laboratorium clandestine di wilayah Sumatera Utara dan kita berhasil memberhentikan upayanya. Berdasarkan jumlah barang bukti narkoba yang berhasil disita, kita dapat mencegah tergerusnya uang masyarakat untuk pembelian narkoba kurang lebih 852 miliar rupiah dan mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat kurang lebih 1,4 juta jiwa manusia. BNN bersama anggota Des Pemberantasan Narkoba berkomitmen akan terus melakukan pengembangan informasi dan investigasi, mengejar pihak-pihak lain yang terkait dengan para tersangka yang tertangkap untuk mengungkap struktur jaringan sindikat narkoba secara komprehensif, termasuk mengungkap seluruh aset dari hasil bisnis gelap narkoba. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan data pengungkapan kasus narkoba yang kita rilis pada hari ini, terdapat satu kasus penting yang harus menjadi perhatian bersama untuk mengantisipasi perkembangan ancaman kejahatan narkoba global, yakni kasus penyelundupan kokain seberat lebih dari 3 kg oleh warga negara Brasil melalui Bandara Udara Internasional Gusti Ngurah Rai pada tanggal 13 Juli 2025. Berdasarkan data pengungkapan kasus narkoba, bahwa tren penyelundupan kokain di Indonesia cenderung semakin intensif. Aparat penegak hukum beberapa kali mengungkap kasus penyelundupan kokain di berbagai daerah, baik yang diselundupkan melalui jasa ekspedisi atau metode hand carry oleh kurir dengan tersangka warga negara asing. Peningkatan intensitas kasus penyelundupan kokain di Indonesia menunjukkan adanya angka penyalahgunaan kokain yang cukup besar di Indonesia. Selain itu, berdasarkan intensitas penyelundupan kasus kokain ini mengindikasikan telah terbentuknya jaringan kartel narkoba Amerika Latin yang memproduksi kokain dengan jaringan domestik dalam rangka memperluas pangsa pasar kokain di Indonesia.
khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi tujuan destinasi wisata. Ancaman kartel narkoba Amerika Latin ke Indonesia diindikasikan sebagai dampak kebijakan pemerintah Amerika yang menyebutkan atau menempatkan sebagai organisasi teror asing yang akan terus diburu dan diperangi. Selama ini para kartel narkoba Amerika Latin inilah yang menyelundupkan dan memasok kokain ke Amerika Serikat. Hadirin yang saya hormati, pengungkapan kasus penyelundupan kokain oleh aparat yang semakin meningkat di beberapa daerah memberikan peringatan kepada penyelenggara sistem pengamanan jalur perlintasan barang dan orang agar semakin protektif dan adaptif dengan potensi berbagai modus operandi sindikat narkoba internasional. Data menunjukkan bahwa warga negara asing, khususnya wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia setiap tahun jumlahnya lebih dari 10 juta orang. Lalu lintas barang dan orang, para pelaku industri pariwisata, pelaku industri manufaktur, dan segenap elemen masyarakat agar selalu menunjukkan sikap keramah-tamahan kepada warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia sebagai cerminan keluhuran budaya bangsa. Namun saya juga mengingatkan agar semakin waspada terhadap berbagai potensi ancaman keamanan nasional akibat terjadinya peningkatan arus pergerakan warga negara asing ke Indonesia. Saat ini perhatian terkait perkembangan ancaman keamanan nasional, khususnya ancaman kejahatan narkoba, menjadi sangat penting karena bangsa Indonesia sedang fokus menggencarkan berbagai program pembangunan sumber daya manusia untuk melahirkan generasi unggul, berakhlak mulia, dan berdaya saing tinggi menuju Indonesia Emas 2045. Kita semua berkewajiban mensukseskan program-program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menjaga dari berbagai faktor penghambat misi pembangunan manusia Indonesia. Salah satunya menjaga dari ancaman kejahatan narkoba dan kejahatan lainnya yang dapat mendegradasikan nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om. Yang terhormat Bapak Menko Polhukam, Bapak Sesmenko,